Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Safiro dengan NIM L1A119091. Saya dari ruang 002B, Fakultas Pertanian, jurusan Kehutanan Universitas Jambi. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis keputusan manajemen hutan. Langsung saja masuk ke materi. Peran pokok seorang manajer hutan adalah membuat keputusan di berbagai rangkaian alternatif kegiatan. Namun prasyarat untuk memilih adalah manajer tersebut harus memiliki persepsi bahwa setiap situasi dan isu-isu membutuhkan suatu keputusan. Situasi suatu masalah dapat bersifat jelas nyata seperti industri penggergajian butuh bahan baku kayu. Populasi rusa menurun atau seseorang memiliki perkara hukum untuk menghentikan penggunaan herbisida dalam proses regenerasi hutan. Kebebasan menentukan persepsi atas situasi suatu masalah akan menjadi dasar untuk membuat keputusan yang bijaksana. Untuk mendetailkan suatu masalah dibutuhkan kuantifikasi dan artikulasi terhadap tujuan pemilik lahan hutan dan faktor-faktor pembatas terhadap aktivitas manajer hutan. Tak kalah pentingnya pula bahwa penentuan alternatif solusi terhadap suatu masalah membutuhkan identifikasi terhadap pilihan-pilihan rasional yang ada. Kesuksesan seorang manajer hutan apabila mampu mengidentifikasikan dengan benar masalah-masalah yang relevan dengan tujuan-tujuan, isu-isu dan keterbatasan sumber daya dan memberikan alternatif solusi yang dapat dikerjakan dan menguntungkan. Apabila tidak banyak kesalahan terhadap alternatif solusi tersebut atau bad decision maka manajer dapat dengan mudah untuk menelusuri faktor-faktor penyebab apabila terdapat masalah pada tahap awal pelaksanaan kegiatan pengelolaan. Setting masalah untuk membuat keputusan melalui proses identifikasi masalah adalah sesuatu yang harus dipelajari dengan baik oleh seorang manajer. Masalah memiliki suatu struktur dan prosedur yang sistematis untuk menjelaskan struktur tersebut. Pernyataan masalah adalah satu set pernyataan verbal yang menggambarkan hubungan timbal balik suatu masalah. Contoh, perhatikan 3 pernyataan verbal yang menggambarkan masalah reboisasi berikut. 1. Tersedia anggaran sebesar $500.000 setiap tahun untuk melakukan penanaman secara manual, menggunakan mesin atau melalui udara atau aerial methods pada areal bekas tambangan. Yang kedua, biaya rata-rata untuk penyiapan lahan dan persemaian untuk penanaman secara manual sebesar $365 per acre, menggunakan mesin sebesar $310 per acre, dan aerial seedling sebesar $245 per acre. 3. Kombinasi dari 3 metode penanaman tersebut dapat digunakan tetapi biayanya lebih besar dibandingkan dilakukan secara manual. Identifikasi masalah mencakup satu seri tahapan langkah-langkah dan menggunakan secara konsisten beberapa terminologi penting. Terminologi tersebut adalah decision maker, problem goals, goal criteria, activity, decision variable, problem solution, objective function, constraint, resource constraint, decision maker goal constraints, policy and regulation constraints, problem statement, and feasibility. Decision maker yaitu orang yang menetapkan konteks masalah dan membuat keputusan yang dibutuhkan terhadap masalah yang telah ditetapkan. Decision maker tersebut adalah pemilik lahan hutan atau manajer hutan yang diberi kewenangan oleh pemilik lahan untuk melakukan aktivitas pengolahan hutan. 2. Goals ialah apa yang ingin dicapai oleh decision maker. Pada dasarnya, suatu masalah dapat mencakup lebih dari satu tujuan yang relevan dengan masalah tersebut. 3. Kriteria tujuan atau goal kriteria adalah ukuran numerik yang ditentukan untuk menyatakan apabila aktivitas-aktivitas dari pembuat keputusan atau decision maker mendukung tujuan. Untuk mengarahkan tujuan kita harus menemukan suatu kriteria yang mengukur pencapaian tujuan. Ide tentang aktivitas dan variabel keputusan atau activities and decision variables dengan mudah dibangun dengan suatu contoh. Andaikan suatu masalah yaitu alokasi anggaran pada proyek yang berbeda untuk meningkatkan kesempatan rekreasi pada suatu areal hutan. Tujuannya untuk memaksimalkan kesempatan peluang baru berekreasi pada suatu kawasan yang diukur dengan kriteria
yaitu penambahan jumlah hari kunjungan pada area hutan rekreasi yang telah dibangun. Yang kelima, solusi masalah atau problem solution adalah gabungan dari sejumlah aktivitas yang dipilih untuk mencapai tujuan pembuat keputusan decision maker. Yang keenam, fungsi tujuan atau objective function adalah suatu pernyataan matematis dari suatu tujuan yang mengombinasikan kriteria dari tujuan tersebut dengan variabel keputusan dari suatu masalah. Secara normal, fungsi tujuan ditetapkan untuk membantu pembuat keputusan atau decision maker. Untuk memaksimalkan sesuatu seperti keuntungan, pendapatan, atau volume volume tebangan atau meminimumkan sesuatu seperti biaya, risiko, atau kerugian. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.